Ini what's up guys. Jadi balik lagi bareng gua Dennis Cruz. Gimana nih rambut gua? Cak-cakan sekali. Ya, balik lagi bareng gua Dennis Cruz di sini ya. Jadi di video kali ini kok kamera gua miring gitu. Ya, wait. Nah, jadi di video kali ini gua bakalan bikin video untuk mengisi video lagi ya, karena untuk mengisi apa ya namanya ya, belah itu di channel gua, karena ya gua sering males bikin konten akhir-akhir ini karena ya ada sedikit rasa menyerah. Tapi gua udah memulai YouTube ini 2018 kali ya, udah 2018 2013 atau 14 gitu, dan diawali dengan motovlog dan akhirnya merambat gua pernah horor-hororan juga. Akhirnya di awal 2019 gua bikin podcast, dan akhirnya di 2022 gitu. Gua nggak tahu, gua belum bisa baca grafik YouTube. Di video gua yang lama-lama itu sebenarnya udah tinggi gitu viewnya udah tinggi, dan disayangkan ada kebijakan-kebijakan YouTube yang baru-baru gitu loh. Dan sekarang ada kebijakan YouTube baru lagi, semua video bakalan dikasih iklan dan kita kongsi sama YouTube gitu. Ya mungkin mem apa ya? Ya untuk kreator-kreator yang lama dan sukses gitu, itu oke. Tapi untuk gua yang merintis emang bener-bener dari nol dengan kamera seadanya waktu dulu itu, kamera yang hanya HP, lalu editnya juga lewat HP dulu gitu. Akhirnya gua belajar editing dan sebagai macamnya, gua cari tim, dan ternyata banyak tim yang ternyata nggak konsisten ketika mereka mengharapkan. Emang mereka semua rata-rata kan menganggapnya YouTube ada duitnya gitu, padahal nggak tahu seluk beluknya gimana kita bikin YouTube. Gua juga menggarapin, gua ada di belakang salah satu temen gua, YouTuber juga, tapi dia YouTuber ini cover. Kalian bisa lihat videonya, covernya di link di deskripsi di bawah, nanti gua taruh lah. Itu juga banyak keluh kesah gitu loh, ternyata YouTube itu gini susah lah. Dia pernah hampir kena strike down, banyak lah yang membuat ternyata hidup di YouTube tuh keras ketika kita nggak hanya bermain game HP, mobile game gitu. Dan kebentur dengan adanya ternyata YouTube bikin YouTube tuh kalau ingin dilihat banyak dan ingin mendapatkan uang ketika kita niatnya seperti itu emang butuh modal gitu. Di tahun 2018-an, 2017 2018 YouTube mengeluarkan kebijakan yang 1000 subscriber 4000 jam tayang kalau nggak salah, 4000 atau berapa jam tayang waktu itu ya. Itu 1000 subscriber dulu kalau nggak salah. Itu kan karena ada kasusnya yang beli subscriber gitu. Dan akhirnya ya itu tadi, subscriber gua juga menurun banyak karena nggak intens saja bikinnya. Sebenarnya horor sih masih ini ya, masih banyak diminatin. Cuma gua tuh pingin emang explore, bener-bener explore yang beneran gitu loh. Gua kebanyakan tuh lihat tuh kayak dibuat-buat jadinya gitu loh. Banyak konten-konten yang dibuat-buat. Gua
tidak apa ya, menuduh, cuma gua merasa mereka tuh akhirnya membuat-buat, mereka tuh skrip itu. Ya emang bener sih, YouTube itu adalah tontonan hiburan. Ketika kita bikin skrip ya nggak ada yang salah gitu, karena bukan reality show juga. Nah yang gua pengen mungkin individual gua ya, yang gua inginin tuh emang bener-bener real. Kalau emang nggak ada ya nggak ada, kalau emang ada ya ada. Ketika gua explore juga real gitu, ternyata ada bayangan kayak gitu, itu real, ternyata real. Dan ternyata dengan hiburan yang gua kasihkan seperti itu kurang menarik banyak orang. Orang lebih menginginkan yang walaupun dibuat-buat tapi dia terlihat emang serem. Nah itu butuh tim sebenarnya. Nah tim gua pernah punya tim, ternyata podcast punya tim, ternyata dia nggak apa ya namanya, nggak bisa, belum bisa dibilang profesional juga, nggak apa ya namanya ya, kayak akhirnya males-malesan gitu lah, intinya males-malesan gitu, diajak rintis males-malesan. Nah kayak gitu. Di video ini juga gue bakalan update apa aja rig yang gue pakai, kamera yang gue pakai sekarang. Dulunya gue pakai webcam nih, pakai kamera gue yang sekarang gue bakalan kasih lihat gitu. Gue copot pasang gitu. Kalau gue pingin bikin walkthrough kayak main game lah kasarannya, gue pasang itu jadi webcam. Nah ketika gue pingin bikin vlog kayak behind the scene-nya, gue bikin video covernya temen gue gitu, gue bawa. Nah yang ya ada beberapa yang gue pakai HP kayak gitu. Yang pertama gue bakalan langsung aja kasih rig down gue ya, rig gue. Nah, ini adalah kamera Bipro yang udah 14 gua beli buat motor vlog yang masih ya oke lah, masih oke. Ini Bipro gua pakai, ini ternyata layarnya yang tengah nih udah mulai kayak blur gitu, tapi masih gua pakai, masih bagus lah. Terus mic gua juga baru update ini tahun kemarin, 2 tahun kemarin kalau nggak salah. Yang sebelumnya micnya itu pakai yang ada baterainya, gua lupa taruhnya di mana gitu, yang ada baterainya, dan gua kendalanya sering lupa matiin micnya. Nah kayak gitu. Ini dan ini gua ini ya, jadi gua custom ini gua kasih jack buat micnya kayak gitu. Dan kenapa ini ada power bank di sini? Permasalahannya Bipro gua tuh baterainya sering drop, sering habis, dan gua udah punya 3 baterai dan semua tiga-tiganya sama. Gua nggak tahu dari mesinnya atau dari baterainya, dan gua mengakalinya dengan taruh power bank di sini. Jadi ketika walaupun baterai nggak habis, gua bakalan pakai power bank ini. Jadi sebenarnya baterainya ada di power bank gitu. Nah kemudian gua akali ketika gua ada bukan ngevlog ya, kayak horor-hororan gitu ya, horor-hororan berdua sama temen gua. Karena ini mic ini kan hanya satu sisi gitu. Ketika temen gua agak jauh dia nggak denger, gua biasanya pakai ini dia recorder. Gua nggak pakai yang wireless gitu karena terlalu mahal. Gua bakar rokok dulu. Karena terlalu mahal buat gua, walaupun yang paling murah ada 300.000 sampai 600.000, cuma itu terlalu mahal. Ini gua sambungin sama mic, bukan kayak gini sih, tapi tadi nemunya kayak gini, gua nggak tahu yang mikrofon gua itu clip on gua kemana, gua nggak tahu. Nah ini juga ini gua punya dua, satunya ada di sana situ gitu agak jauh. Ini gua punya dua. Nah ini juga gua punya dua klip yang kayak gini, mic kayak gini, karena ini niatnya tadi ketika gua ada podcast berdua, ketika gua di luar gitu, gua nggak mau ribet, jadi gua biasanya pakai ini udah. Nah kayak gini, jadi gua pakai berdua sama ini
ngobrol bareng gitu nggak terlalu mengganggu kan, nggak terlalu mengganggu kayak gitu. Podcast juga gue biasanya pakai ini. Nah, yang gue gunain untuk produksi sih cuma satu ini, karena yang satunya gue bikin voice diary. Jadi gue ketika mau curhat, karena gue juga orangnya males ngetik sebenarnya, makanya nggak ada skrip. Tadi gue males ngetik, jadi gue curhat aja gitu, ngobrol gitu. Banyak trik-trik gue yang gue dapetin dari hasil menabung, bukan hasil YouTube juga. Kayak semua ini, kayak PC ini, kamera ini, bahkan mic ini, dan ya semua lah, soundcard ini, dari lampu-lampu ini, gue dapetin dari mana gitu. Ketika YouTube gue nggak menghasilkan, nah gue tetap nabung, YouTube gue nggak menghasilkan, tapi gue masih punya apa ya, kepercayaan gue bisa nih eh, bikin konten yang bagus, bikin ini nih, gue tetap mau jadi konten kreator kayak gitu. Gue tetap menabung, gue ya bikin background seperti ini. Gak mungkin kan kalau emang gak niat, gue bakalan bikin background ini lumayan mahal loh. Untuk satunya ini aja dibrandol katakanlah 2000 per berapa ini, 2000 per berapa, belum catnya, belum lapisannya juga ada, ini gua DIY dulu sendiri juga, dan belum ya semualah. Itu kursi ini gua beberapa tahun nge-YouTube pakai kursi WWE anjir. Kursi WWE yang gua pakai ketika ada klien teman gua gitu yang pingin edit video, datang ke rumah atau bikin desain gitu, itu gua pakai untuk duduknya klien gua kayak gitu sih. Dulu ya gua gamer, awalnya gamer gitu. Jadi menurut gua, buat kalian yang pingin memulai YouTube, ya mulai aja dulu, jangan mengharapkan dikit-dikit duit. Emang mungkin orang tua zaman sekarang nggak support ya, menurut gua banyak yang nggak support. Apa itu main game terus. Nah, ketika kita mengaplikasikannya bener, ketika kita dikasih fasilitas kan, otomatis itu untuk kalian semua yang belum kerja, mungkin fasilitas, kalian jangan menyia-nyiakan itu gitu loh. Ya bikin aja wall rock kayak gitu, cuplikan-cuplikan, nah kayak gitu, bikin aja dulu terus upload. Dari situ gua berapa tahun gua udah di YouTube dan ternyata tidak menghasilkan. Gua tidak sama sekali sepeser pun. Gua pernah ada di permasalahan gua dapet $300 $120 di YouTube sebelum ada kebijakan yang 4.000 itu, dan hilang karena ketika itu harus urus PayPal dan sebagainya kan. Gua males, ntar aja dah, kalau eh, kalau udah banyak sekalian gitu gua ambil, gua bikin PayPal, karena bikin PayPal tuh setahu gua ribet. Nah kayak gitu, ketika ada kebijakan itu hilang udah. Jadi gua sempet drop dari situ juga, dan beberapa tahun ini gua bikinnya, kalau untuk YouTube, kalau untuk visual ini males-malesan, palingan ke podcast. Gue podcast tetap jalan walaupun juga nggak sering juga gitu loh, karena gak bisa cerita banyak. Gue nggak mau sih cerita yang nggak real, makanya ketika gue mau bikin membohongi pendengar gue tuh kayak gak adil aja gitu. Mereka hiburan kok dapet yang bohong. Ketika kalian bosen di TV, acara di TV yang kayak gitu, kalian pindah ke platform lain tetap dibohongin. Nah itu menurut gue sih nggak adil untuk hiburan seperti itu ya, kecuali kalau emang film gitu loh. Film emang sesuatu hal yang kita harapkan kan. Nah ketika gue mau cerita emang real story yang gue dedikasikan untuk real story dan habis, ya gue nggak bisa ngarang, jadi stuck di situ. Dan ketika gue minta cerita, banyak banget anak-anak yang ternyata males nulis gitu. Jadi itulah apa ya, suka duka sih. Kalau sukanya sih mungkin kalian yang mengalami
seperti gua sekarang ini nggak bakalan suka gitu, karena emang nggak dapet apa-apa dan hanya kesenangan semata. Banyak dukanya gitu loh daripada sukanya. Tapi sukanya gua banyak pelajaran gitu kan di YouTube ini gimana gimana gimana. Jadi ketika gua sekarang pegang YouTube temen gua juga, produksi YouTube temen gua juga banyak kasih dia masukan. Nah, kayak gitu sih. Jadi mungkin ngobrolnya segini aja sih ya, udah 15 menit, udah lama juga. Dan ya, pesannya, iya ada pesannya anjir, keren banget gitu. Pesannya buat kalian yang ingin memulai YouTube, ya mulai aja dulu. Ketika kalian sudah mulai dan merasakan dan itu ternyata passion kalian, ya lakuin. Kayak gua nih lakuin berapa tahun kan, dari 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 tahun. 7 tahun tidak menghasilkan apa-apa di YouTube. Dari Raditya Dika number one jadi Atta Halilintar yang antah berantah, banyak fake-nya, kayak gitulah. Ya, thanks for watching buat this video yang lebih ke berkeluh kesah ya. Dan pamer like-nya juga nggak pamer sih, ini murah anjir. Cuma berapa ini gua beli waktu itu 1 juta, katakanlah ini 1 juta, ini 500.000, ini 500.000, 1.500.000 ya, bisa dibilang rek gua ini 2 juta, tak kurang lah, 1.800.000 gitu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya guys, selamat malam dan see ya.